Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah biquwatillah wa binasrillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah la ni'matillah wa bi nasrillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sekalian bisa hadir, bisa bersama-sama menghadiri majelis ilmu, majelis ta'lim. Mudah-mudahan hadirnya kita senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sekarang berada di bulan Zulqa'dah. Ini artinya sebentar lagi kita akan masuki bulan besar, dan bulan ini pun masuk yang disebut sebagai bulan Ashhurul Hurum atau bulan-bulan yang mulia. Bulan-bulan yang memang Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita selaku manusia dan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di bulan ini kata Allah, "Qul qitalun fihi kabir." Katakan wahai Muhammad, qitalun, menumpahkan darah, berperang di bulan Zulqa'dah seperti sekarang ini, kabirun, adalah dosa yang amat sangat besar. Jadi betul-betul bulan Zulqa'dah ini bulan yang istimewa. Eksistensi kita selaku manusia itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga jangan sampai ada safkud dima, pertumpahan darah. Sehingga damai, aman itu jadi pilar yang penting. Pilar yang sangat dijaga oleh Islam, pilar yang sangat diperhatikan dalam Islam. Makanya kalau kita punya bangsa, punya negara yang aman, damai, nggak ada pergolakan, nggak ada peperangan, nggak ada pertumbuhan darah, itu satu nikmat yang luar biasa. Satu nikmat yang luar biasa. Meskipun kita punya negara itu punya cost politik yang mungkin high cost ya. Kata Mbak Gun itu politik kita politik yang high cost. Tapi meskipun high cost, tinggi pengeluaran, costnya besar, tapi dibandingkan dengan rasa damai, rasa aman, itu tentu nggak ada bandingan. Dibandingkan dengan misalnya saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah, yang untuk ibadah saja masih mikir-mikir, jangan-jangan dibom untuk ketemu, belajar dan sebagainya masih susah. Makanya sekali lagi kita bersyukur biqauli alhamdulillahirabbil alamin, diberikan ketentraman. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an. Kemarin masih pada surat Al-Fatihah. Sekarang ayat yang ke-6. Kemarin ayat yang ke-5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang ayat yang ke-6.
Kita bisa perhatikan di mushaf masing-masing atau di papan tulis ini. Kata Allah di dalam ayat yang ke-6 ini adalah ihdinas siratal mustaqim. Ini masih ada munasabah atau kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dalam ayat sebelumnya ini interaksi hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, proposal sebelum minta ihdinas siratal mustaqim, itu proposal satu penghambaan kita. Jadi etikanya ya ojo njaluk se, tapi yo ndep-ndep se, muji-muji se, kita memuji, kita menyatakan bahwasanya menyembah Allah, kita tunduk kepada Allah. Baru kelihatannya kalau setelah memuji, kita berhamba kepada Allah, kalau minta rasanya enak. Kalau minta rasanya ya wajar, patut. Wong enggak memuji, enggak menyembah, peminta. Ini namanya peminta, bukan penghamba. Jadi layaknya dan ya sudah jadi wajar lah. Sebelum kita meminta, ya kalau kita dulu sama orang tua atau anak kita minta kepada kita selaku orang tua kan biasanya ya mungkin ngewangi dulu, bantu dulu, ngasih senang dulu, baru kalau minta itu rasanya enak, gampang. Nah ini juga seperti itu. Dalam surat Al-Fatihah itu kita diajarkan satu etik, satu tata krama, satu wisdom, satu perilaku mulia. Yang pertama adalah janji kita dulu, iyyaka na'budu, hanya kepadamu. Ini langsung interaksi hadap-hadapan. Jadi ketika kita itu mengajukan proposal penyembahan kita ta'abudi, itu seolah face to face. Jadi seolah kita memang berinteraksi hadap-hadapan, bertatap muka dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kalimat yang pertama, ayat yang kedua itu alhamdulillah rabbil. Ini sudah kemarin kita bahas juga. Kalimat alhamdulillah untuk kita muji sama Allah itu pakainya orang ketiga atau bentuk ketiga. Jadi alhamdulillah, memuji kepada Allah. Jadi Allahnya ini seolah-olah tidak berada di hadapan kita. Berbeda dengan iyyaka na'budu, iyyaka kepada Engkau ya Allah. Ini betul-betul kita tawajuh hadap-hadapan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini satu rentetan etika yang luar biasa. Kalau etika ini ketika kita memuji, maka pujiannya itu jangan di hadapan orang yang kita puji, meskipun yang dipuji Allah. Jadi gambaran kita Allah tidak berada di hadapan kita. Ini satu etika, ketika kita memuji orang pun etikanya jangan di hadapan orang yang kita puji. Ini kemarin kita sudah bahas. Nah, ketika dalam ta'abudi penyembahan itu etikanya kita betul-betul tawajuh, merasa berhadap-hadapan dengan Allah, merasa bertatap muka dekat sekali dengan Allah. Maka bahasanya iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah. Ini rasanya dekat sekali. Jadi membayangkan ketika kita baca surat Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu seolah tidak ada jarak antara kita dengan Allah. Betul-betul tawajuh, betul-betul bertatap muka, satu majelis dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini etika yang diajarkan Allah. Jadi ada rasa kedekatan, rasa berhadir di hadapan. Kemudian na'budu ini menggunakan dhamir jamak. Ini untuk mengulas sedikit untuk supaya kita nggak lupa pelajaran yang kemarin. Pakainya dhamir na.
Meskipun kita bacanya sendiri, nah itu artinya kami, bukan a'budu. Harusnya kalau kita baca sendiri, ini iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Itu harusnya. Karena apa? Kita bacanya sendiri. Hanya kepadamu aku menyembah. Karena pas sholat juga sendiri, pas baca juga sendiri. Tapi kenapa Allah mengajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Karena apa? Di dalam menyembah kita hendaknya jangan merasa sendiri. Tapi kalau dalam tafsir itu, bayangkan dan ikutkanlah ibadah kita bersama-sama dengan ibadahnya orang lain yang mungkin lebih sempurna. Sehingga apa? Ketika ibadah kita ada kemungkinan tertolak, dengan diikutkan ibadahnya orang lain jadi ikut terangkat. Makanya bahasanya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita bermohon, hanya kepadamu kami memohon pertolongan, itu pun kita mohonkan juga bersama-sama dengan proposalnya orang lain. Jadi jangan merasa saya sholatnya udah sergap, puasanya terus maju sendiri di hadapan Allah, pede. Tidak dibarengkan dengan ibadahnya orang lain. Nah, kadang-kadang kepedean ini yang bikin Allah nggak suka. Kepedeannya Allah, kepedeannya kita yang bikin Allah nggak suka. Meskipun kita sholatnya bagus, meskipun kita puasanya sregep, duhanya nggak pernah telat, tapi kalau kepedean ini yang Allah nggak suka. Makanya lebih baik kita betul-betul tawajuh kepada Allah, itu rendah hati. Ya Allah, saya ini ibadahnya pas-pasan, ibadahnya nggak sempurna. Ikut sertakan ibadahku ini bersama ibadahnya orang lain yang mungkin lebih dekat, lebih sempurna, lebih afdal, lebih tua, lebih pengalaman. Ikutkanlah ya Allah ibadahku, angkatlah ibadahku bersama-sama ibadah. Tolonglah kami ya Allah, sebagaimana Engkau menolong orang-orang yang sudah Engkau tolong, yang sudah sukses dulu. Makanya bahasanya dengan domir, domir jamak. Ini sangat dalam sekali. Ini baru dari segi lughahnya saja, belum secara pengalaman spiritual kita itu terhadap ayat-ayat ini pasti punya pengalaman sendiri-sendiri. Bahkan mungkin lebih punya pengalaman tentang ihdinas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena pengalaman-pengalaman ini adalah pengalaman rohani yang setiap orang pasti punya sisi-sisi tersendiri, punya pengalaman spiritual sendiri. Makanya ngaji itu kalau dihayati jadi obat. Ngaji itu dihayati jadi cahaya, kemudian kita tambah lempang, tambah benar, tambah lurus, tambah hatinya semakin sumele, hatinya lebar terhadap apapun masalah. Ini kalau kita kemudian pahami terus. Ini ayat yang kelima kali. Kita masuk kepada ayat yang keenam. Sebelum dilanjutkan. Monggo. Jadi ini na'budu nasta'in itu adalah tawadhu. Rendah hati. Kemudian Allah juga sering menyebut dirinya, diri beliau itu aku. Tapi kadang-kadang kami. Sehingga akhirnya itu menimbulkan salah paham, dikiranya Allah itu lebih dari satu. Seperti di dalam Muslim itu kan Sang Rama, Sang Putra, Roh Kudus, tiga. Itu mohon dijelaskan antara aku dan kami. Jadi memang Allah kadang-kadang menggunakan domir yang sendiri, kadang-kadang domir jamak. Domir jamak itu biasanya yang kaitannya dengan yang lain pencipta. Misalnya inna khalaqnakum fi inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Inna khalaqna insana
Sesungguhnya kami telah menciptakan, khalaqna. Ketika Allah menciptakan al-insan, pakainya domirna, domir kami. Apakah Tuhan itu banyak? Pertanyaan. Kadang-kadang disalahpahami oleh orang-orang orientalis, orang-orang yang kemudian mau cari celahnya Quran, itu dipahami loh, itu Tuhan sendiri mengatakan kami, berarti kan banyak. Maka di dalam pemaknaan ayat-ayat seperti ini, kata para ahli tafsir, yang dimaksud khalaqna, kami menciptakan al-insan manusia, itu bukan berarti Tuhan itu banyak, tapi ketika Allah menciptakan manusia, proses-prosesnya itu membutuhkan yang lain. Seperti tadi, manusia kan prosesnya butuh ada ibu, ada ayah, ada suami, ada istri. Itu prosesnya begitu. Jadi ditiupkannya roh pun juga sama, melalui malaikat. Jadi malaikat kemudian ditiupkan. Sehingga di dalam proses penciptaan manusia itu ada butuh proses yang makhluk juga, ada ikhtiar. Nah ini makanya kemudian dipahami Allah dengan sifat rendah hatinya Allah, meskipun Allah mampu dan sah-sah saja kalau Allah mengucapkan, Allah mengatakan saya ciptakan. Nah, misalnya akholak atau kholaktu, saya menciptakan. Sah-sah saja karena memang yang menciptakan Allah. Tapi ini diantara ketawaduannya Allah mengajarkan kepada kita. Wong Allah bisa dengan 100% menciptakan manusia saja masih mengucapkan inna khalaqna, kami menciptakan manusia. Ini kan ketawaduannya Allah luar biasa. Meskipun beliau mampu, tapi tetap proses itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menghargai. Proses antara laki-laki perempuan dengan nikahnya itu dihargai oleh Allah. Kemudian proses hubungan suami istri itu juga semuanya diapresiasi dan dihargai oleh Allah. Makanya bahasanya kemudian proses-proses itu dari mulai khitbah, dari mulai nikah sampai dengan lahir itu dibahasakan dengan kami menciptakan. Artinya apa? Di sini itu sebetulnya tafsirnya, kalau di dalam tafsir itu ya Allah itu menghargai tadi proses seorang yang khitbah ketika misalnya ada laki-laki senang dengan perempuan, kemudian dengan ta'aruf di khitbah, dipinang, itu kan proses yang syar'i. Kemudian setelah pinang ada ijab dan qabul, ada dikumpulkan, kumpul wali nikah, kumpul saksi, kumpul laki-laki perempuan yang jadi nganten, ada untuk yang biasa bawaan itu itu kan semuanya proses syar'i, proses yang diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian di dalam tafsir ini nafsirkan ini aja sudah panjang banget. Proses-proses tadi itu dihargai oleh Allah, diapresiasi oleh Allah Subhanahu. Saya kira itu. Enggak. Ada ulama yang menafsirkan kalau itu Allah itu sendirian pertama kali. Ini Quran dikatakan aku. Tetapi apabila itu sudah disaksikan oleh malaikat Jibril, oleh Nur Muhammad, itu beliau mengatakan kami. Betul tidak? Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Ya, dalam ayat-ayat lain bisa ditafsirkan segitu. Tapi kalau dalam penciptaan, para ulama cenderungnya tadi. Karena tadi misalnya Allah menciptakan surga dan neraka. Itu tafsirnya bisa karena ada Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad itu istilahnya apa ya? Jadi inspirasi Allah kemudian menciptakan alam semesta ini. Ada kemudian surga dan neraka, ada alam dunia ini untuk menumbuhkan atau menanam kalimat la ilaha illallah, untuk menyemai kalimat la ilaha illallah. Gitu. Jadi
Di dalam tafsir-tafsir yang apa namanya ayat-ayat yang tadi itu ditafsirkan karena memang ada Nur Muhammad sehingga bahasanya. Tapi dalam ayat yang ini itu Allah mengapresiasi proses-proses tadi. Proses-proses manusia itu terlahirkan, manusia itu ada di muka bumi ini, prosesnya kan tadi. Nah, sebab apa? Kalau prosesnya misalnya tidak sesuai dengan syariat, kumpul kepulukan, apakah macam-macam tanpa diikat dengan nikah, itu bukan yang diharapkan Allah. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya apa? Anak yang lahir dalam proses yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki Allah, ini tidak masuk dalam makna ini. Jadi bukan hasil atau bukan disebut sebagai ahsani taqwim, orang yang paling baik secara penciptaan. Karena apa? Prosesnya salah. Maka untuk mendapatkan apa yang disebut sebagai ahsani taqwim, maka prosesnya harus melalui itu. Melalui ya tadi ada akad nikah, dia diawali dengan khitbah, diawali dengan prosesi akad nikah dan lain sebagainya. Nah ini makna dari khalaqna. Makanya ini kalau dimaknai nun satu huruf ini punya pengaruh yang sangat. Itu untuk yang ayat yang kelima. Kita sekarang ayat yang keenam. Ihdinas siratal mustaqim. Ini baru kemudian proposal kita minta sama Allah. Ihdina, ya Allah, tunjukilah kami. Ini juga satu kerendah hatian kita. Yang diajarkan Allah bukan egoisme. Kita memang butuh, tapi bukan kita saja harusnya yang kita doakan, yang kita mintakan. Jadi ya Allah, tunjukilah kami. Ini adalah obat dari egoisme manusia. Jadi nun ini sangat pengaruh besar. Nun ini adalah terapi. Nun ini adalah obat. Seringkali kan kita tadi merasa dekat dengan Allah, minta ya sekebutuhan kita. Masalah orang lain mau punya butuh, kita nggak urusan. Masalah orang lain ingin, kita nggak ada kaitannya, nggak ada sangkutan. Nah itu sebetulnya penyakit egoisme yang luar biasa. Dan ini penyakitnya apalagi zaman kita, zaman yang materialistiknya itu luar biasa, sudah sangat akut. Ini cenderung kita kan masih ngurus sendiri-sendiri, mikir sendiri-sendiri, sampai hidayah pun kadang kita yang penting aku. Masalah kamu itu mau dapat hidayah mau enggak, urusan sendiri-sendiri. Nah ini enggak boleh. Dalam Islam itu enggak diajarkan gitu. Hidayah kalau kita dapat, ya pengennya hidayah yang kita dapat itu orang lain juga dapatkan. Jadi kita rasanya kok nggak enak kalau masuk surga sendirian. Pengennya yang ngajak bareng. Jadi kalau senang ya ayo ngajak senang bareng. Juga makna ini sebetulnya kalau kita ngaji ya ngaji bareng. Jadi ngajak. Kalau ngaji kita itu sendiri, zaman kita kan ya umum. Wah kita punya uang, anak kita ngaji privat. Itu sebetulnya ya secara ilmu dapatnya banyak, tapi secara etika itu kurang baik. Secara etika kurang baik. Sehingga apa? Seolah-olah yang pengen kita pinterkan hanya anak kita. Ya paling enggak ya kalau kita bisa bayari orang, tetangga kiri kanan untuk supaya ngilangi sifat egoisme tadi, ya 1-2 aja. Nah, itu ngilangi sifat egoisme. Jadi yang diharapkan memang itu. Jadi itu punya peran yang sangat besar kalau kita pahami. Ini adalah obat dari penyakit-penyakit hati yang luar biasa. Makanya di dalam
doa-doa itu sering kali begitu. Misalnya doa makan yang sehari-hari kita ketemu doa itu. Doa makan doanya apa? Allahumma barik lana. Di dalam doa yang kita aktivitasnya pribadi saja, Nabi SAW mengajarkan itu barik lana, bukan barik li. Kalau secara kebahasaannya harusnya Allahumma barik li. Wong yang makan ya kita sendiri, duit kita sendiri, di rumah sendiri atau di rumah makan kita berjalan makannya sendiri. Tapi yang diajarkan oleh Nabi, jangan ketika kita punya kenikmatan dinikmati sendiri, tapi berbagilah. Minimal ketika kita lagi enak makan, berbagi nikmatnya makan dengan mendoakan orang lain supaya bisa ikut. Ini luar biasa. Jadi doa yang privasi saja, aktivitas privasi, keberkahannya kita harapkan bukan hanya untuk kita saja. Dan memang doa makan yang kita makan secara individu, privasi sendiri, itu kan sebetulnya rentetannya itu sangat panjang sekali. Rentetannya sangat panjang sekali. Dari mulai petani itu ngolah tanah itu juga sudah bertahap-tahap. Orangnya juga banyak, mungkin berganti-ganti. Setelah tanah diolah, biji disemai, itu juga proses lagi. Setelah disemai sudah umurnya baru ditanam. Ditanam itu proses lagi yang memerlukan banyak orang. Setelah ditanam kemudian dirawat butuh pupuk. Pupuk juga memerlukan banyak orang. Ada pabrik pupuk, nanti setelah pabrik jadi didistribusikan kepada kita. Itu kan prosesnya panjang sekali dan banyak orang yang dilibatkan. Banyak orang yang dilibatkan. Setelah tumbuh kemudian baik, kita panen juga melibatkan banyak orang. Artinya apa? Nasi yang sepiring itu prosesnya bisa panjang sekali. Dan kalau kita itu nikmati makan sepiring itu hanya seolah-olah ini nikmat untukku saja, rasanya egois yang luar biasa. Egoisme yang luar biasa ketika kita makan nggak melihat proses panjang yang dihadapi. Ini yang tadi. Jadi zaman kita itu sudah zaman tingkat keegoisannya. Egoisannya sangat akut tinggi. Seolah-olah nasi yang ada di depan kita itu, ya kita kan punya uang, bisa beli apa saja. Padahal proses peluhnya petani, panas terik yang di sawah, itu dengan mencangkul, dengan mengacap itu kan luar biasa panas terik. Yang kadang-kadang panas teriknya mereka itu tidak terbayarkan dengan nilai yang sepiring nasi kita nikmati. Maka Islam mengajarkan meskipun tadi petani yang peluh dengan mencangkul dari pagi sampai siang tidak mendapatkan apa-apa dari bagian kita yang menikmati, maka kita sisakan sedikit bagiannya dengan doa. Bagiannya dengan doa. Nah, itulah kalau kita punya kesadaran itu, berarti kita sudah betul-betul syukur. Karena apa? Ketika kita mengucapkan Allahumma barik lana, doa ini sampai ke petani, sampai kepada orang yang menanam nasi yang kita makan. Doa ini sampai ke sopir yang mengantarkan distribusi pupuk ke petani.
Doa ini sampai kepada orang yang mendistribusikan dari pabrik, giling padinya sampai kepada kita, itu semuanya dapat doa berkah. Meskipun saya yakin dan pasti yakin petani nggak akan tahu siapa yang mendoakan, nggak akan tahu kalau dia sedang didoakan. Sopir-sopir itu nggak akan tahu kalau dia didoakan oleh Tuhan. Tapi ini justru sampai sana. Dengan apa? Kita makan, mengucapkan Allahumma barik lana fi ma rusaqtana, itu doanya semua. Kesemua yang punya proses, punya andil terhadap nasi satu piring. Jadi dasarnya ajarannya Rasulullah sampai sana. Karena apa? Kalau kita mau terima kasih pada orang yang nanam padi ini nggak mungkin, kita nggak tahu, nggak akan tahu. Prosesnya sudah panjang. Ini nasi ditanam di sawah yang mana nggak tahu. Ini nasi yang menanam siapa juga nggak tahu. Ini nasi yang kemudian mengantarkan sampai ke rumah kita juga nggak tahu. Maka karena nggak tahunya itu, Allah melalui lisan Rasulullah SAW punya cara. Ya sudah, doakan saja. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Artinya apa? Kalau kita menghilangkan ini, melupakan ini, di nikmat satu piring nasi kita, itu berarti kita nggak syukur, tidak melihat proses panjang. Ini sampai sebegitunya Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Artinya apa? Tawaduknya kita itu dari satu huruf domir, itu makna rentetan panjangnya itu egoisme kita protol. Jadi egoisnya kita itu, ya Allah, nasi satu piring saja kadang-kadang saya merasa bisa beli, merasa punya uang mau beli apa saja. Padahal ini andai kata engkau tidak memberikan aku uang pun aku tidak mendapatkan. Jadi Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, makanya kemudian tadi ketika kita bermohon hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta untuk diberikan petunjuk, itu domirnya. Nah, supaya apa? Semua orang yang punya basic la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dapat hidayah. Atau semua makhluknya Allah ini supaya dapat petunjuk. Dan ini umum. Artinya apa? Ini itu mencakup semua makhluknya Allah yang punya pikiran. Terdoakan dengan ini. Yang belum iman pun karena ini, ya Allah tunjukilah kami. Orang yang kafir, yang ketika kita belum menyentuh dakwah kepada mereka, kita dakwahi dengan doa. Seringkali kan kita ketika kemudian menghadapi yang di luar akidah kita, hanya bisanya itu membuli, mencaci, meremehkan, merendahkan. Tidak ada proses kemudian kita mendekati mereka. Maka diantaranya proses yang paling lunak, yang paling mungkin, kok kalau ini sudah nggak bisa, ini keterlaluan. Makanya prosesnya adalah bid-doa, dengan doa. Terus menerus, ya Allah tunjukilah kami. Dan ketika kita sudah dalam rel yang benar, itu kan juga tidak ada jaminan bahwa kita selamanya akan berada di Shiratal Mustaqim. Kadang melenceng, kadang ya macam-macam namanya manusia. Kadang lupa, kadang banyak kebutuhan, banyak kesibukan sehingga melupakan, melenceng dari rel. Maka tadi ini adalah hal yang penting, ihdina. Ya Allah tunjukilah kami. Jadi makna kami ini menjadi dalam karena menghilangkan egoisme kita. Ego supaya pengen baik sendiri, pengen dekat sendiri itu hilang. Pengennya kita ya kalau nikmat bareng-bareng, kalau kita ibadah ya bareng-bareng, dekat dengan Allah ya bareng-bareng.
Indahnya Islam. Maulana. Saya pernah membaca kumpulan doa-doa dengan judul dahsyatnya doa. Di antaranya adalah doa yang ditujukan kepada orang yang tidak dikenal. Itu katanya makbul dan diijabah oleh Allah. Benar sekali. Itu seperti itu kan. Tidak dikenal. Seperti zaman maka pahlawan yang tidak dikenal. Ada yang dikenal namanya. Terima kasih Mbak Pun tambahannya. Memang itu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Di antara doa yang mustajab itu doa yang orang yang kita doakan saja nggak tahu. Kalau kita doakan. Jadi itu langsung makles, langsung terkabul. Dan ini di antaranya doa-doa ini. Karena apa? Doa terhadap orang lain yang kita tidak tahu dan orang yang kita tidak, orang lain tidak tahu tentang doa kita. Itu kan ikhlasnya tingkatnya puncak. Ikhlas yang paling tinggi manakala kita nggak tahu yang kita doakan, orang yang kita doakan nggak tahu kita yang mendoakan. Itu ikhlas puncak yang paling tinggi. Karena apa? Tidak punya tendensi apa-apa. Hanya ada matur nuwun, terima kasih. Jadi ini diantara doa-doa yang sirriyahnya. Kadang kita kan kemudian karena mungkin saking biasanya jadi ritual mau makan ya sudah bismillah, tapi sebetulnya ini mengingatkan tadi. Jadi doa kita spektrumnya itu langsung kemana saja, di mana nasi yang kita makan di hadapan kita itu juga spektrumnya yang luar biasa. Mungkin nasi kita ada yang dari Klaten, mungkin ada yang dari macam-macam. Dan itu prosesnya luar biasa. Maka dapat semuanya bagian barik. Maka kalau kita doa ini, para petani yang kata Mbah Pun, pejuang tanpa jasa, pahlawan tanpa jasa, ya jasanya kita kirimkan doa. Itu sebetulnya di antara pundi-pundi yang mereka itu nggak tahu tapi nanti ngunduh di akhirat. Loh, kok ternyata saya dapat ini? Karena setiap orang doakan, setiap orang doakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mohon untuk diberikan hidayah. Apa hidayah itu? Hidayah diantaranya yang terbesar adalah as-siratal mustaqim. Siratal mustaqim, jalan yang lempang, jalan yang lurus. As-sirat, sirat itu biasanya Allah menggunakan makna jalan itu macam-macam. Ada at-thoriq, ada as-sirat. Jadi jalan dalam bahasa Arab itu macam-macam. Ada as-subul, subul juga jalan. Subulus salam, jalan ada. At-thoriq itu juga jalan. As-sirat juga jalan. Mengapa Allah menggunakan kalimat as-sirat dalam ayat ini? Karena as-sirat itu jalan yang khusus. Kalau at-thoriq jalan umum, siapa saja bisa melewatinya. Tapi kalau as-sirat itu jalan yang khusus, yang melaluinya itu ada kode etiknya, ada syarat dan ketentuannya. Ini as-sirat. Seperti jalan tol, ada syarat dan ketentuannya. Roda 2 nggak boleh masuk, jalan kaki nggak boleh masuk, nggak boleh lewat, harus bayar. Itu namanya as-sirat, jalan yang masuknya itu ada syarat dan ketentuannya. Syaratnya apa? Biqauli syahadatain, dengan mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita sudah dapat pinnya, ini berarti sudah dapat as-sirat al-mustaqim. Tapi kalau kita belum punya kartu pinnya,
belum punya kartu etolnya, ini nggak bisa masuk. Jadi harus punya ID card-nya. ID card-nya apa tadi? Bi syahadatain, dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kenapa ini kemudian diulang-ulang? Dan kenapa juga Nabi Muhammad juga membaca ini? Apakah Nabi Muhammad itu ada potensi untuk salah, potensi dosa, potensi keluar dari Islam? Nah, ini kan sering juga disoal oleh orang-orang orientalis. Itu Nabi Muhammad berarti nggak steril itu. Karena apa? Masih membaca ihdinas siratal mustaqim. Maka dalam tafsir itu disebutkan Nabi membaca ini adalah litarbiyati li ummati, tarbiyati li ummati, mengajarkan, membiasakan atau menjadikan umatnya itu terbiasa, menjadi pelajaran bagi umatnya, bukan untuk Rasulullah SAW, karena Rasulullah itu sudah maksum. Dalam Quran itu sudah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW sudah dijamin. Nah, penjaminan ini kemudian Nabi mengucapkannya ini bukan karena beliaunya, tapi karena litarbiyatil umat, untuk mengajarkan umat. Nah, karena Nabi itu bagikan satu gelas yang diisi yang air penuh. Ketika diisi lagi itu pasti luber. Nah, luberannya untuk kita umat. Begitu juga ketika Nabi mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, itu sebetulnya mendoakan kita umatnya. Karena Nabi sudah luber, maka luberannya itu, doanya itu ya untuk kita, untuk umatnya. Ihdinas siratal mustaqim itu dalam tafsir dinul Islam. Jadi ketika kita berdoa, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, maksudnya udkhul ila dinil Islam, masuklah ke dalam agama Islam. Maksudnya dalam agama Islam. Maka tadi syaratnya dapat siratal mustaqim, karena siratal mustaqim adalah dinul Islam, maka syaratnya adalah membaca syahadat. Nah, kenapa kita juga masih disyariatkan terus-menerus, bahkan sehari itu sampai 17 kali harus mengucapkan ihdinas siratal mustaqim? Kok nggak cukup sekali? Ya karena kita potensi untuk tadi, untuk lupa, untuk macam-macam. Bahkan untuk keluar dari syariat, dari agama pun potensinya sangat besar. Tidak ada jaminan ketika kita itu bersyahadat, mengucapkan syahadat, kemudian sampai akhir hayat kita syahadat masih melekat di dalam hati kita. Tidak ada jaminan. Maka di antara terapinya adalah pembiasaan ihdinas siratal mustaqim. Sebab banyak di dalam sejarah itu diriwayatkan ada orang yang disifati oleh Rasulullah sangat benci sekali. Sangat benci sekali. Saking bencinya karena sahabat tadi, orang tadi itu pernah membunuh pamannya Rasulullah, Hamzah. Bukan hanya dibunuh cara yang biasa, tapi cara yang sangat sadis. Dadanya dibelah, kemudian diambil jantungnya, dikunyah-kunyah, menandakan bahwa dia itu sangat benci sekali terhadap Hamzah dan Islam. Tapi toh demikian itu nyatanya Allah kasih hidayah. Kasih hidayah. Meskipun Nabi karena hidayah itu hak prerogatifnya Allah, Nabi ya tetap namanya basariyat, lihat orang yang dibenci ya. Makanya ketika lihat Hindun, alhamdulillah kamu masuk Islam, tapi tolong jangan hadapkan wajahmu ke wajahku. Artinya apa? Sifat basariahnya Nabi itu yang dulunya benci ya masih ada sifat nggak enaknya, lihat nggak sukanya. Karena tadi membunuh pamannya Hamzah dengan cara yang sangat sadis.
tapi toh Allah memberikan hidayah dengan dia mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Sebaliknya ada sahabat yang disifati sebagai hamamatul masjid. Jadi hari-harinya itu ada di masjid terus, ibadahnya luar biasa. Tapi di akhir hayatnya itu su'ul khotimah. Karena dulu dia seorang yang sangat miskin, kemudian minta didoakan kepada Nabi. Namanya Sa'labah. Miskin, yang saking miskinnya itu digambarkan dalam hadis pakaiannya saja gantian sama istri. Jadi kalau mau sholat itu dia sholat dulu bersama Nabi, nanti cepat-cepat pulang karena pakaiannya gantian. Saking miskinnya. Tapi setelah kemudian minta didoakan Nabi dan didoakan Nabi kemudian kaya. Saking kayanya itu digambarkan kekayaan ternaknya itu Jabalain. Jadi 2 gunung, memenuhi 2 gunung saking kayanya. Tapi ketika Nabi SAW mengutus sahabat lain untuk dimintai zakatnya, komentarnya apa? Ketika baru 1-2 dia ringan saja ngasih zakat kepada Rasul. Tapi setelah kekayaan ternaknya itu disifati Jabalain, jadi memenuhi 2 gunung, itu komentarnya sama Nabi, wah Nabi ini perampokan, pemerasan. Kalimat itu kemudian didengar Nabi dan Nabi sangat marah. Akhirnya karena kalimat tadi justru dia su'ul khotimah. Nah, ini bukti bahwasanya orang yang sudah memegang kalimat syahadat ini kalau nggak betul-betul dirawat, dijaga, tidak ada jaminan ketika kita meninggal dunia kemudian bisa tetap memegangi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya di antara latihannya, di antara terapinya ini adalah terus menerus kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Bahkan sehari semalam itu 17 kali membaca itu. Bisa lebih kalau kita itu menambah sholat sunnah, baca Quran, setiap apapun. Apalagi tradisi kita ada tradisi tahlilan pasti baca Fatihah. Sebentar-bentar Al-Fatihah. Tadi mengingatkan ini. Tapi karena sudah kadung jadi biasa, tradisi yang seperti ini seperti nggak ada maknanya, kurang dimaknai. Maka ketika kita ngaji seperti ini, jadi ingat lagi, jadi ingat. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, itu mungkin sebelum dilanjutkan ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, monggo. Monggo.